Bayangkan sebuah pulau misterius yang penuh dengan kegelapan, di mana vampir haus darah menguasai setiap sudutnya. Inilah Higanjima, sebuah tempat terisolasi yang menyimpan rahasia kelam, jebakan mematikan, dan kisah perjuangan hidup yang tak terbayangkan. Bagaimana cara mereka bertahan di tengah serangan tanpa henti? Apa rahasia besar yang tersembunyi di pulau ini? Dan akankah mereka bisa kembali hidup-hidup? Simak alur cerita lengkapnya dan temukan plot twist yang akan membuatmu tercengang hingga akhir. Pastikan kamu tonton sampai habis, karena rahasia terbesar baru akan terungkap di detik-detik terakhir. Jadi, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu buat like video ini. Terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video seru lainnya buat kalian. Jadi ceritanya dimulai dari kemunculan satu cowok yang terdampar di pinggir pantai. Dia masih nggak tahu nih sekarang ada di mana. Makanya dia berusaha nyari petunjuk dan nyari tahu sebenarnya siapa sih yang tinggal di pulau itu. Apalagi dia ini lagi kehausan banget. Terus, dia akhirnya nemuin sebuah rumah yang ada sumurnya nih. Tapi ngerinya, pas dia mau ngambil air dari sumur itu, malah ada potongan tangan kayak gini. Dan bukannya kabur, cowok ini malah masuk ke rumah itu buat minta tolong. Di situ dia ngelihat ada seorang pria yang udah sekarat. Ngerinya, pria itu udah dijadiin kayak galon gini guys. Galon manusia, jadi yang keluar ya darah, bukan air. Terus si cowok penasaran ini malah ngintip lagi nih ke satu ruangan di rumah itu. Dan kelihatan tuh ada yang lagi makan kaki manusia. Cowok ini langsung kaget, jadi pada keluar tuh vampirnya. Ternyata ini tempat tinggalnya para vampir guys. Untungnya ada seorang berkacamata hitam ini yang nyelamatin dia. Karena jumlah vampir yang dilawan ada banyak banget, mereka akhirnya melarikan diri ke hutan. Setelah kelihatan aman, cowok ini berterima kasih sama orang yang udah nyelamatin dia nih. Tapi ternyata itu emang temennya yang udah nyampe duluan di pulau itu. Dan di situ dia ngasih tahu kalau mereka tuh sekarang lagi ada di pulau vampir, atau yang disebut Pulau Higanjima. Setiap manusia yang datang ke pulau ini biasanya nggak bakal bertahan. Antara bakal dijadiin makanan vampir kayak orang di rumah tadi, atau ya dijadiin vampir juga. Awalnya cowok ini masih nggak percaya, sampai temennya tiba-tiba kelihatan pucat dan baru ngebuka penutup mulutnya. Ternyata dia sendiri juga udah berubah jadi vampir guys. Malah mendadak dia lagi butuh darah. Makanya dia langsung nyuruh temennya ini cepet-cepet kabur, karena dia nggak mau ngisep darah temennya sendiri. Supaya selama di pulau itu, cowok ini disuruh nyari temennya yang masih sesama manusia juga. Namanya Akira. Si Akira ini orangnya kuat dan jago banget bertarung guys. Dia datang ke Pulau Higanjima untuk nyari kakaknya yang hilang. Dan dia juga mau ngebasmi para vampir. Karena ternyata dalam 47 hari, Raja Vampir yang ada di pulau ini bakal nyerang Jepang. Jadi keberadaan manusia lagi terancam guys. Di situ si Akira nggak sendirian. Dia punya kelompok yang kuat. Ada sosok bertopeng ini yang dia sebut sebagai guru, dan juga ada beberapa manusia lainnya yang emang datang ke pulau itu sama si Akira. Dengan jago, akhirnya berhasil ngelawan para vampir yang jumlahnya ada banyak banget. Tapi tiba-tiba aja muncul satu monster raksasa yang nyerang dia. Dan awalnya si Akira ini udah hampir terpojok guys. Untungnya ada si guru yang bantuin dia walau sulit. Tapi ya, akhirnya si Akira berhasil ngalahin monster raksasa itu. Setelahnya, muncul nih pria pucat yang nunjukin diri sambil ketawa-tawa. Ternyata, dia tuh raja vampirnya. Malahan, dia manggilin lagi nih monster-monster mengerikan lainnya untuk melawan si Akira. Jadi, karena ngeliat Akira ini kuat, si raja vampir pengen ngejadiin dia anak buahnya di pulau ini. Tapi ya Akira nggak mau. Tujuannya kesini kan mau ngancurin vampir. Nah, pas dia lagi ngelawan monster-monster itu, salah satu temennya Akira malah kepikiran mau manah raja vampir
pas lagi lengah. Tapi ya gagal guys. Yang ada dia malah ditangkap sama si Raja Vampir. Ngeliat temennya itu ditangkap, Akira jadi kehilangan fokusnya. Akira juga diancam kalau dia nggak mau jadi anak buahnya, temennya ini bakal dijadiin vampir. Untungnya, dari kejauhan, pria berkacamata tadi memanah matanya si Raja Vampir untuk menyelamatkan Akira. Kesempatan itu langsung dipakai sama Akira dan teman-temannya untuk kabur. Tapi Raja Vampir ini punya kekuatan yang bikin dia abadi guys. Nggak bisa terluka. Makanya, matanya ini langsung bisa sembuh lagi. Nah, sebenarnya ada tuh satu vaksin yang bisa ngalahin Raja Vampir ini. Vaksinnya ada di satu laboratorium yang ada di tengah pulau ini. Makanya, ini Akira dan teman-temannya lagi nyusul rencana buat ke sana. Tapi, si Raja Vampir juga udah tahu soal vaksin itu. Makanya, dia juga nugasin satu anak buahnya untuk nyari vaksinnya, supaya nggak direbut duluan sama si Akira. Nah, di perjalanan, lagi-lagi si Akira diserang monster mengerikan yang tubuhnya dipenuhi mata kayak gini. Karena matanya ada di mana-mana, jadi tiap gerakannya si Akira bakal ketahuan sama si monster. Ya susah banget dikalahin. Bahkan, pedangnya Akira sampai terlempar dan dia sudah terpojok. Beruntung, tiba-tiba ada satu pria yang nyelamatin dia. Ternyata itu kakaknya sendiri yang selama ini dia cari-cari. Karena mereka berdua sama-sama jago, akhirnya monster mengerikan itu bisa mereka kalahin. Si Akira udah seneng banget karena akhirnya ketemu sama kakaknya. Tapi justru kakaknya ini malah pergi. Dia nggak mau ada di dekat Akira karena katanya mereka udah berbeda. Ternyata si kakaknya udah jadi vampir juga guys. Setelah Akira ngumpul lagi sama teman-temannya untuk masuk ke laboratorium tempat vaksin itu, di situ mereka harus melalui sebuah terowongan dulu nih. Di dalamnya ada banyak banget vampir-vampir yang kelaparan. Untungnya karena kemampuan mereka jago, para vampir itu berhasil dikalahin. Walau sulit, Akira dan teman-temannya akhirnya berhasil sampai di laboratorium itu. Dan di saat dia udah berhasil nemuin botol vaksin untuk ngalahin si Raja Vampir, tiba-tiba aja kakaknya tadi muncul lagi. Ternyata kakaknya kan emang duluan datang ke pulau ini. Dia tuh yang gak sengaja ngebuka sikilnya Raja Vampir yang bikin raja itu bangkit dan dia dijadiin anak buah. Dan ternyata yang ditugasi Raja Vampir untuk ngambil vaksin itu adalah kakaknya Akira. Akira udah meyakinin kakaknya kalau seharusnya Raja Vampir itu yang mereka kalahin. Tapi kakaknya ini tetap aja nyerang dan berusaha ngerebut vaksinnya. Bahkan salah satu temennya Akira sampai tewas. Dan vaksin itu berhasil direbut sama kakaknya. Setelahnya, mereka tiba-tiba ngedenger ada suara gitu. Pas dicek, ternyata di situ ada si cowok ini nih. Dia langsung lega banget karena akhirnya bisa ketemu sama Akira dan teman-temannya yang masih manusia juga. Tapi, dia juga lagi panik karena ternyata di situ ada monster kelabang yang mengerikan ini. Sebenarnya, monster kelabang itu nggak akan nyerang asal mereka nggak lihat matanya. Dan untuk bisa keluar dari tempat itu, mereka harus melalui tangga yang tinggi ini. Mereka udah naik pelan-pelan sambil berusaha tetap tenang dan nggak ngelihat matanya si monster kelabang. Tapi, si cowok ini tuh ceroboh. Dia malah nggak sengaja kesandung dan melihat bayangan matanya si monster itu. Bener nih, gara-gara itu, monster kelabang ini jadi ganas dan udah siap menyerang. Dia untungnya sempat ditolongin nih sama si Akira. Habis itu, mereka buru-buru lari untuk kabur dari monster. Dan berhasil nih, mereka semua selamat karena monster kelabang itu nggak bisa masuk ke pintu kecil ini. Setelahnya, mereka masih nyari jalan keluar. Di situ, mereka nemuin satu kereta dorong. Jadi mereka kira kayaknya bisa nih keluar dengan ngikutin rel pakai kereta. Tapi masalahnya kereta itu macet. Dan lagi-lagi monster kelabang itu muncul untuk menyerang mereka. Untungnya kereta itu berhasil jalan walau mereka masih dikejar-kejar sama si monster ini.
Makanya, mereka ngelemparin bom untuk melawan monster kelabang itu. Awalnya, mereka kira si monster itu udah nggak bisa ngejar. Tapi justru, monsternya bisa lewat jalan lain dan malah udah nungguin mereka di depan. Terus rel keretanya tuh putus di depan situ. Jadi ya, mereka bakal terlempar. Mereka udah pasrah, tapi nasibnya masih pada beruntung. Ternyata kereta mereka yang terlempar malah meluncur ngelewatin badannya si monster kelabang. Dan mereka berhasil keluar nih guys. Kereta itu jatuh ke air, tapi mereka semua selamat. Terus si monster kelabang itu akhirnya masuk lagi ke sarangnya. Setelahnya, Akira langsung pergi untuk nemuin kakaknya tadi. Di situ, mereka saling serang dan gak ada yang mau ngalah. Bahkan, Akira udah sempet mau dihisap darahnya sama kakaknya sendiri, tapi gagal karena Akira juga nyerang dengan masukin pedang yang patah ke mata kakaknya. Setelahnya, dia jadi yakin kalau pertarungan mereka ini udah bukan antara kakak dan adik lagi, tapi antara vampir dan manusia. Nah, tapi tiba-tiba aja yang ini rubuh guys, dan hampir menimpa Akira. Kakaknya ternyata malah melindungi Akira. Jadinya, si kakaknya ini yang ketimpa. Di saat sekarat, kakaknya baru bilang kalau dia tuh terpaksa jadi anak buahnya si Raja Vampir karena dia mau ngelindungin orang-orang kampungnya yang mana merupakan vampir-vampir baik yang berusaha nggak ngisap darah manusia. Jadi, mereka minumnya darah hewan. Karena udah kesakitan, si kakak minta Akira untuk menghabisinya supaya penderitaannya ini berakhir. Karena ternyata vampir baru bisa mati kalau kepalanya dipenggal manusia. Terpaksa, Akira akhirnya menghabisi nyawa kakaknya sendiri dan dia juga udah berhasil dapetin vaksin untuk ngalahin si Raja Vampir itu. Pas banget nih, Raja Vampir itu tiba-tiba muncul dan kelihatan puas banget setelah melihat Akira telah menghabisi kakaknya sendiri. Lagi-lagi, dia masih nawarin Akira untuk jadi anak buahnya. Si Akira yang baru kehilangan kakaknya langsung emosi dan nyerang Raja Vampir itu dengan penuh amarah. Dan teman-temannya yang ada di luar juga berjuang untuk ngalahin para vampir dan monster-monster yang ada di pulau itu. Di akhir cerita, nggak ditunjukin sih bagaimana kematiannya si Raja Vampir. Tapi harusnya sih dia kalah. Ya, karena Akira kan udah punya vaksinnya. Jadi itu tadi filmnya. Gimana komentar kalian tentang film ini? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.